Syekh Ali bin Hasan bin Bakri bin Ahmad Al-Bayanuni Al-Halabi adalah seorang ulama Syafi'iyah yang sangat besar kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ahlu baitnya. Beliau digelari sebagai Mada ar-Rasul karena banyaknya menyusun solawat dan kasidah untuk memuji Rasulullah dan ahlu baitnya. Syekh Ali lahir tahun 1290 di Bayanun, sebuah desa di Aleppo, Suriah. Beliau juga memiliki anak yang menjadi ulama besar, yakni Syekh Ahmad As-Sayyad yang oleh ulama-ulama negeri Syam digelari sebagai Izzuddin kemuliaan agama. Petik terbalik. Setiap akan melaksanakan ibadah haji, Syekh Ali akan terlebih dahulu mengunjungi Madinah. Beliau tinggal di sana beberapa waktu sambil banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah, dan membagi-bagikan uang kepada fakir miskin. Setelah itu baru pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Tapi hal berbeda terjadi pada musim haji tahun 1362 di mana saat itu beliau tidak memulai kunjungannya ke Madinah, namun langsung menuju Makkah dan bertamu ke rumah Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, ayah dari Sayyid Muhammad Al-Maliki. Kebetulan di rumah Sayyid Alwi sedang dibuka halaqah untuk membahas suatu hal yang rumit dalam ilmu tasawuf, dan hal tersebut baru terbuka setelah dijelaskan oleh Syekh Ali. Sayyid Alwi kemudian bertanya dari mana beliau mendapatkan ilmu tersebut. Syekh Ali menjawab, dari manuskrip kuno yang aku miliki. Sayyid Alwi berkata, bisakah Syekh membawakan manuskrip tersebut pada tahun haji depan, agar kami bisa sama-sama mendapatkan manfaatnya. Syekh Ali hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala. Beliau lalu berkata, wahai Sayyid, tahun ini aku tidak akan kembali ke negaraku. Rasulullah telah menyiapkan tempat terbaik untukku di sisinya. Oleh sebab itulah tahun ini aku pergi dulu ke Makkah sebelum ke Madinah. Saat itu Syekh Ali sebetulnya dalam keadaan sehat. Namun setelah ibadah haji selesai, beliau mendadak sakit. Sesuai permintaannya, Sayyid Alwi membawa Syekh Ali ke rumah sakit di Madinah. Di sana beliau akhirnya wafat setelah dirawat selama 3 hari. Jenazahnya dimakamkan di Baqi. Seperti yang lazim terjadi di Baqi, di mana makam lama akan dibongkar untuk ditimbun dengan jenazah baru, makam beliau pun mendapat giliran pembongkaran pada tahun keempat dimakamkan. Namun hal aneh terjadi, jasad beliau yang telah terkubur selama 4 tahun masih utuh seperti baru meninggal. Pihak askar pun urung membongkar makam beliau. 4 tahun kemudian, makam beliau kembali dibongkar. Namun lagi-lagi jasad beliau masih utuh. Akhirnya pihak askar memutuskan untuk tidak lagi membongkar makam beliau, dan memberi tanda Syekh pada batunya. Demikianlah keadaan orang yang gemar bersolawat, memuji dan merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumber kisah dari Mukadimah dari Kitab Imdadul Fatah Hal, 2 karya Syekh Abdul Fattah Abu Gudah.